Sore, Bapak-bapak, kami dari tim media Pemuasus, kami ingin konfirmasi sedikit terkait dengan kegiatan hari ini yang dilakukan seperti pengukuhan kelompok. Jadi Bapak-bapak adalah orang-orang yang punya potensi di dalam kampung ini, yaitu Kampung Puupo. Kami ingin mendapatkan informasi-informasi apa yang membuat bapak-bapak sehingga ingin punya rasa untuk berkelompok. Mungkin dari Bapak Agus selaku sebagai penggagas, Bapak Hanis selaku sebagai penggagas, mungkin kami bisa dapatkan kronologisnya sedikit, Bapak. Sudah ketemu. Baik, untuk kelompok ini dibentuk pertama tuh hanya semata-mata untuk penataan kampung. Penataan kampung. Ya. Jadi awalnya tuh kita hanya pembenahan pagar kampung. Nah dari situ kita ada inisiatif untuk bentuk ini kelompok jadi lebih besar lagi. Iya. Awalnya cuma dari situ. Iya, awalnya dari situ. Terus setelah mendapat sebuah inspirasi seperti ini, artinya mendaya tarik itu timbul dalam pemikiran bahwa ingin mau melakukan itu. Maksudnya kedepannya itu harapan Bapak itu seperti apa? Sehingga sampai berlandaskan awalnya membuat pagar. Memang ini targetnya kami untuk kampung ini jadi kampung kreatif sebenarnya. Iya, ya. Dan nanti yang pondok-pondok yang seperti terlihat ini sebenarnya pondok baca. Iya. Dan nanti kita akan perbanyak karena ini masih karena musimnya tidak menentu jadi susah untuk dapat alam. Tapi kita akan penuhi semua sampai di ujung. Karena itu salah satu program juga dalam kampung ini. Ini untuk istilahnya pondok baca untuk anak-anak. Kampung baca. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin program-program yang sementara saat ini diplaningkan ke depan dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya seperti apa, Pak? Kalau program dalam kampung ini yang pertama kami yang sangat harapkan tuh sumur bor. Sumur bor. Iya. Karena kita di sini memang kekurangan air. Dan memang sejauh ini kegiatan yang dilakukan semua ini swadaya tanpa sentuhan pemerintah. Jadi mungkin dengan kegiatan seperti ini pemerintah bisa tersentuh dari kegiatan seperti ini. Iya. Dalam aplikasi prakteknya dalam kelompok ini, seperti apa yang teman-teman sudah lakukan dalam sebagai anggota kelompok? Kami sudah maksudnya untuk melakukan kegiatan seperti ini banyak hal yang kami sudah lakukan, kayak contohnya kami walaupun kekurangan air kami tetap melakukan penanaman toga, tanaman obat keluarga, dan juga ada dalam waktu dekat mungkin penambahan sayur-sayuran juga di situ. Itu untuk kelompok punya, tapi untuk kembali ke rumah tangga masing-masing juga akan seperti itu. Akan seperti itu. Ya. Beberapa pembahasan tadi mulai dihadiri oleh Bapak anggota DPR di Laura, kemudian Bapak Pelte, kemudian dari Dinkes atau Dinas Kesehatan. Ada beberapa hal yang kami bisa simak tadi itu. Itu tadi ada kegiatan-kegiatan yang diberikan dari Dinas Kesehatan. Seperti apa itu, Bapak? Kalau dari Dinas Kesehatan, kebetulan saya di kesehatan juga. Oh iya, Bapak. Ya, jadi maksudnya untuk kesehatan ini kami lakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi tiap bulan pengukuran tekanan darah pasti, asam urat, gula darah, kolesterol. Karena itu penyakit kalau orang tua kalau ada sakit-sakit seperti itu susah untuk kerja. Kalau tidak kerja kasih ekonomi pasti menurun. Jadi kami dari kesehatan lakukan kegiatan seperti itu. Akan mendampingi terus untuk pemeriksaan dan akan tes juga, tes kebugaran. Selain dari itu, Bapak kegiatan dilakukan apa untuk planning ke depan? Masih ada lagi yang dari kesehatan? Memang kalau untuk dari kesehatan banyak sekali program yang akan kita laksanakan. Mungkin pos untuk posyandu, pos untuk posyandu kami di sini belum ada. Tapi kami akan usahakan supaya dalam kampung ini usahakan ada posyandu. Jadi bayi balita ini terlalu jauh jaraknya, jadi mungkin posyandu yang ada di kampung sini harus ada. Itu targetnya kami. Target itu ke depan. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin sedikit lagi saya mau pingin tanya dulu. Goal-goal apa yang sementara Bapak rancangkan yang ingin dicapai untuk ke depan? Artinya dari yang berkaitan dari misal contoh ada goalnya dari pemerintah, bisa ada perhatian dengan kelompok yang ada. Maksudnya seperti bagaimana itu, Bapak? Kita nih kalau patokan dari program pemerintah, kalau program bupati sekarang 7 jembatan emas. 7 jembatan emas tuh
kalau kita mau bilang kita tercapai, cukup dengan air saja. Kalau air kami sudah tercapai 7 jembatan emas. Iya, iya. Kalau untuk penerangan kami sudah ada lampu jalan semua. Jadi malam terang semua di sini. Itu swadaya dari masyarakat. Tapi karena memang untuk ke sumber ini memang paling utama untuk kelompok ini. Jadi peningkatan ekonomi yang mau dijalankan ke depan kayak dari segi pertanian dan ketahanan pangan itu kuncinya ada di sumur bor. Kemudian di kesehatan juga sama. Sanitasi air bersih itu yang paling utama. Sanitasi. Baik Bapak, saya ingin sedikit menggali sebuah gambaran Bapak. Selain dilakukan di kampung ini, apakah punya proyek ke depan atau prospek ke depan untuk melakukan di beberapa tempat lain lagi? Kalau untuk prospek ke depannya ini saya belum pastikan. Kami belum bisa pastikan karena yang pertama kan kita penataan paling awal itu harus dari rumah tangga sendiri. Iya. Karena rumah tangga yang benar berarti keluarnya makin bagus. Oke. Kita harus dari dalam kampung dulu. Oke, baik. Berarti hari ini adalah pengukuhan kelompok Dua Daba. Untuk kampung Puopo, Desa Pangali. Oke, ya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin sebatas ini wawancara kami. Kalau saya bisa ini nama ketua kelompok Bapak Sairo Welo.